An Abdullah ibn Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-'iidaini qabla al-khutbah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, mereka melaksanakan Id, dua Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, salat Id baik Fitri maupun Adha sebelum berkhutbah. Ya. Dan ini diantara sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan juga oleh dua khulafa ar-rasyidin, disaksikan ya. Dikerjakan dan disaksikan oleh Abdullah bin Umar, Abu Bakar maupun Umar, mereka melanjutkan sunnah Nabi SAW ini, yaitu melakukan Id Al-Fitri maupun Adha, melakukan salat Idul Fitri dan Adha sebelum khutbah. Berbeda dengan salat Jumat. Sebab salat Jumat khutbah hukumnya wajib, maka dikerjakan sebelum salat. Sedangkan khutbah ketika salat Id dikerjakan setelah salat karena hukumnya sunnah. Nah. Dan tidak ada yang menyelisihinya di antara ummah, karena ini ijma' para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali dalam satu masa. Marwan ibn Hakam, yang menyelisihi sunnah yang merupakan ijma' para ulama ini, yaitu Marwan ibn Hakam, namun diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan perkara ini perkara yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Dan sekalipun demikian, apabila seorang imam atau seorang khatib, terutama yang dipilih oleh pemerintah atau kerajaan, melakukan sebuah kesalahan dalam ibadah, dalam salat, maka wajib bagi makmum untuk tetap mengikutinya. Dan ini dibahas dalam beberapa kitab, diantaranya untuk bisa baca kitab Al-Imamah fi Shalah. Sebutkan mimma yadullu ala sihhati imamatil fasik, sahnya salat di belakang orang yang fasik, imam yang fasik. Dan di sini disebutkan beberapa dalil, diantaranya hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kaifa anta idza kunta 'alaika umara yuakhiruna shalah an waqtiha, bagaimana denganmu apabila para imam itu mengakhirkan salat, aw ya'tamuna shalah an waqtiha, qala qultu fama ta'muruni, maka apa yang kau nasihatkan? Qala shalli salata li waqtiha, salatlah kamu pada waktunya. Wa idza adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Dan apabila kamu ketika selesai dari salatmu pada waktunya tersebut masih menemukan salat bersama mereka, maka salatlah bersama mereka, dan salatmu yang kedua kalinya ini terhitung sebagai sebuah apa? Nafilah. Dan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum. Mereka salat untuk kalian, apabila mereka benar dalam salatnya, maka bagi kalian dan bagi mereka. Wa in akhta'u falakum wa alaihim. Apabila mereka salah dalam salatnya, maka bagi kalian pahala kalian, salat kalian, wa alaihim, dan dosa atas mereka. Jadi di sini seandainya seorang imam katakanlah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain pada waktu tertentu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya pada waktu tertentu, yaitu ketika terbunuhnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, pada peperangan apa? Uhud. Yaitu seperti kunut. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang beranggapan bahwa kunut selain kunut nazilah tidak syar'i.
maka kemudian dia meninggalkan kunut bersama imam. Ini tidak dibenarkan. Sesungguhnya apabila imam melakukan kunut, maka makmum pun mengikut bersama imam melakukan kunut. Dan bahkan para sahabat di sini disebutkan beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar. Beliau salat di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Ma'ruf. Kemudian wa kana Anas radhiyallahu anhu kana yusalli khalfal Hajjaj. Anas juga melakukan salat di belakang Hajjaj. Tadi Abdullah bin Umar ya. Anas juga salat di belakang Hajjaj. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lainnya kana yusalluna khalfal Walid ibn Abi Mu'aid. Dan beliau salat menjadi imam, salat suatu ketika salat subuh 2 rakaat. Kemudian dia mengatakan apa? Azidukum, kalian merasa kurang dengan 2 rakaat, aku akan tambah rakaat yang ketiga dan keempat. Dan dijawab oleh para sahabat, mazilna ma'aka fi ziyadah, kami masih bersamamu sekalipun kamu menambah rakaat salat subuh. Nah, namun kejadian itu disaksikan oleh 2 orang sahabat dan disampaikan kepada Utsman ibn Affan. Kemudian beliau menjilidnya, didera sebanyak 40 kali, sebagaimana Nabi SAW menjilid bagi orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman had. Nah, kemudian juga wa fi sahih an Abdullah ibn Adi ibn Khiyar annahu dakhala ala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa huwa mahsurun faqala innaka imam amat. Nah, kita lewati, wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita, yaitu hadis di atas, menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW dan Khulafa ar-Rasyidin, mereka selalu berpegang kepada sunnah Nabi melaksanakan salat Id sebelum melakukan khutbah. Kemudian setelah salat itu berakhir, barulah mereka melakukan khutbah. Allah Ta'ala